meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya, dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hasil-hasil dari laboratorium forensik yang juga penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik keren. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa? Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Sejumlah temuan dari hasil rekaman CCTV diduga merekam detik-detik terakhir Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, penjaga kos sempat melakukan pengecekan dari depan kamar Arya. Pengecekan dilakukan lantaran diminta oleh istri Arya karena sang suami tidak bisa dihubungi pada malam hari. Pemeriksaan kedua pun dilakukan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, terlihat penjaga kos mengenakan baju putih dan seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa, kemudian membuka pintu menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam. Keduanya pun menemukan jenazah korban dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut. Pihak kepolisian pun terus mendalami sejumlah bukti yang ada secara forensik, baik dari kamera pengawas, hasil autopsi, bukti digital, dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan dua saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Warga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Yang tadi dari Polres. Saksi ahli? Saksi, bukan saksi Polres, tiga ahli mungkin ahli. Berapa orang Pak? 2 orang. Kan dari sana tadinya perkirakan kan saksi dari Polres juga dari saksi dari forensik, ternyata dari forensik belum dihadirkan karena Kamis 8. Jadi kasusnya akan ditunda-tunda gitu Bu. Kami berharapnya kan hari ini tuh dari saksi forensik segala itu hadir. Gimana cuma Kapolri doang yang hadir. Forensik hadir. Kita kecewa sih Bu sebenarnya ya. Udah 4 kali sidang forensik hadir. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut. Namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi
Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk